Selamat datang di channel Keluarga Pandu, rumah berbagi cerita dan pesan. Oke, selamat malam semuanya. Senang bisa Malam. Iya, senang Oke, bisa malam. kumpul semua, bisa sama-sama ngobrol tentang Pancasila. Iya, sebelumnya mungkin memperkenalkan diri dulu karena belum pada saling kenal semuanya nih. Iya. Boleh. Iya. Iya, mulai dari Vika aja. Vika, mari silakan memperkenalkan diri. Langsung saya ya. Oke, siap. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam semuanya. Shalom. Namo Shalom. Buddhaya. Dan salam kebajikan untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Rafika Fatia Rimsa Azhara, bisa dipanggil Vika. Saat ini saya sedang menempuh tugas akhir skripsi ya. Semoga saya ujian bulan ini ya. Aduh ya Allah. Amin. Dan asal saya dari Kalimantan Timur, tepatnya dari Balikpapan. Dan untuk komunitasnya saya ikut YMCA yang memang dinaungi oleh Pak Oce yang pertama sebagai anggota. meskipun jarang ngumpul ya. Lol. Saya juga sebagai koordinator Interfaith Voice, sama kemudian juga sebagai salah satu anggota dari masih jalin ya. Masih menjalin kerjasama dengan solidaritas perempuan Kinasi di Yogyakarta, yaitu salah satu. Itu saja Pak Oce, bisa langsung ke yang lainnya. Iya, makasih Vika. Sama-sama Pak Oce. Iya, Teguh, mari Teguh. Iya. Oke, sip. Selamat malam semuanya. Selamat malam, Bu. Jadi kita dari Kalimantan ke NTT, ya. Oh iya, oke. Tadi Kalimantan ya. Jauh banget itu, jauh banget. Jauh banget itu. Saya pakai satu salam aja ya, salam Pancasila. Oh iya, jelas. Salam. Oh, kili semuanya. Oke, perkenalan teman-teman, nama saya Teguh. Saya betul tadi dari NTT, khususnya Kabupaten Alor. Dan sekarang saya di Jogja, studi di UKDW. Untuk komunitas bergabung juga bareng Pak Oce, Kafika di YMCA, dan juga sekarang saya juga aktif di GMKI, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia cabang Yogyakarta. Salam kenal semuanya. Salam kenal Teguh. Gu, kapan reunian Gu? Kapan reunian? Ditunggu loh. Iya. Boleh. Oke. Kita lompat-lompat daerah aja dulu, gitu kan? Iya. Siap. Dari NTT kita ke Sumatera dulu. Dios. Boleh. Asik. Ada Bapak. Oke. Selamat malam Mbak Pen dan juga teman-teman semua. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Dio. Saya asalnya dari Padang. Sekarang merantau di Yogyakarta. Wah. Bekerja gitu deh. Gitu deh Mbak Pen. Sekarang aktif di Gerakan Pemuda GPIB Marga Mulia. Oke. Ketua Pemudanya Marga Mulia sekarang. Wih, GP1 Pak. Asik. Iya, dari Sumatera kita ke Magelang dulu lah, Magelang. Mari silakan Joseph. Ya, selamat malam semua. Malam. Ya, perkenalkan saya Joseph. Sekarang saya ada di Kota Magelang, Jawa Tengah, tangganya Jogja. Sekarang saya menuntut ilmu sebagai mahasiswa baru di Fakultas Teologi UKDW. Wih, asik. Selamat datang di Yogyakarta. Tapi saya WFH ya. Mirip Dyson ya Pak Oce ya? Mirip Dyson ya Pak Oce? Oke, Sen. Ambon apa Surabaya nih? Sekarang posisi di Surabaya Pak Oce. Sekarang posisi Surabaya. Oke. Ya, mari. Ya, selamat malam teman-teman semua Pak Oce. Malam. Iya, malam. Malam. Perkenalkan nama saya Sandy. Dulu
kuliah di UGM di Magister Perdamaian dan Resolusi Konflik Jogja. Terus sekarang lagi proses untuk proses magang sudah selesai. Kalau Tuhan berkenan, nanti saat Vikaris dibuka mau daftar untuk Vikaris di GPIB untuk jadi calon pendeta. Mohon doanya ya. Iya, Semangat Kak Sandy, semangat Kak Sandy. Semangat. Iya, dari Surabaya kita ke Makassar. Iya. Mari Mbak Ainun. Ainan kok nggak ada ya? Itu sepertinya jaringan tuh keluar Oh, tadi. jaringan. Kalau gitu kita Ada ke Ahmad, Makassar. Ahmad. Iya, kita ke Makassar Makassar versi tapi yang Jogja, satunya, tapi nggak tahu Makassar Jogja apa ini. Jogja dia. Jogja itu, Ahmad itu, Oh, Jogja itu. Oke. Daeng Mas, Ayo Daeng Mas Mas. Ahmad, ayo. Kang Mas Daeng Ahmad. Semoga suara saya tidak bermasalah, soalnya saya lagi di luar, Pak. Santrinya Pak Oce di UKDU. Weh, santri. Sekti. Iya. Aktivis kamisan. Jangan lupa itu. GPI-nya Marga Mulia itu Pak Oce. GP-nya Marga Mulia Pak Oce. Sana. Ayo. Iya. Oke. Selanjutnya kita pindah ke Jakarta. Kristi, silahkan. Iya, selamat malam semuanya. Malam. Salam kenal, aku dari Jakarta tapi juga nggak lagi di Jakarta. Aku lagi di Bogor sekarang. Bogor. Aku kuliah semester 3 di Duta Wacana, jurusan teologi juga. Salam kenal. Salam kenal. Terima kasih Kristi. Vika, jangan lupa pagi-pagi minumnya, Vik. Sini Pak, mampir Pak. Iya. Nah, terima kasih sekali lagi teman-teman. Saya senang kita bisa ngobrol malam ini. Iya, oke. Mbak Ainun udah masuk. Iya. Oke. Iya, Mbak Ainun dari Makassar juga sama-sama Mas Ahmad. Ya. Dan orang-orang interfaith ini, ya. Aktivis-aktivis interfaith. Iya, nah kita akan mulai saja ngobrol kita. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol sekitar 1 jam membahas topik kita. Sebenarnya saya mau cerita begini, ketertarikan saya itu untuk membahas topik ini ketika beberapa waktu yang lalu seorang teman itu mengirim postingan dan menurut saya itu postingan yang agak lucu tentang Pancasila, gitu. Jadi bagaimana orang melafalkan Pancasila, dan itu menarik sebuah pembandingan yang menurut saya lucu tapi menarik, karena membandingkan antara anak muda dan dalam tanda kutip orang gila, ya, orang yang tidak terlalu begitu ya full lah, begitulah istilahnya. Ya. Nah, yang menarik adalah orang gila ini itu bisa melafalkan Pancasila, 5 sila itu, 1, 2, 3 sila pertama itu, gitu ya, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, sila kelima, itu lancar dan benar, gitu kan. Sementara yang diposting, anak muda yang melafalkan Pancasila itu salah semua, gitu kan. Nah, buat saya ini kan hal yang lucu, gitu kan. Membandingkan antara orang waras dengan anak muda, tetapi ketika bicara tentang Pancasila ini sesuatu yang masalah. Saya pikir ayo yuk ngajak anak-anak muda bicara tentang Pancasila dan dalam kaitan dengan Hari Pancasila, dalam kaitan dengan Hari Kesaktian Pancasila. Makanya topiknya itu anak muda bicara Pancasila dan pertanyaannya masih saktikah Pancasila menurut kita, gitu kan? Menurut anak-anak muda itu. Nah, jadi saya ngajak teman-teman untuk mari kita coba bahas bicara ini dan bagaimana teman-teman melihat Pancasila, gitu kan? Termasuk pertanyaan awal ya sama seperti video yang
sodorkan ke saya atau dikirim ke saya itu masih hafal enggak teks sila Pancasila itu dari sila yang pertama sampai dengan sila yang kelima gitu kan. Jangan-jangan sudah pada lupa gitu kan. Tapi oke lah, nanti sambil ngetes bisa sambil jalan. Iya, tapi ketika kita bicara tentang Hari Kesaktian Pancasila, gitu, nah pertanyaan saya buat teman-teman, gitu, apa sih yang teman-teman lihat sebagai Hari Kesaktian Pancasila itu? Apa yang teman-teman mengerti tentang Pancasila itu dibilang sakti, gitu? Atau jangan-jangan menurut teman-teman Pancasila itu udah sakti lagi, gitu kan? Jangan-jangan. Nah mari, siapa yang mau mulai? Mas Ahmad mau mulai. Saya ngajak Mas Ahmad nih dulu, gitu kan? Gimana? Kenapa yang berat-berat saya dulu, Pak? Hah? Kenapa yang berat-berat saya? Gak apa-apa, ini tergantung pilihan begitu. Sudah ditunjuk loh Mas, sudah ditunjuk. Terima aja. Tadi udah mau makan tuh loh tadi tuh. Nanti random aja pokoknya, random. Kalau bicara soal sakti, mungkin di satu sisi saya mencoba juga melihat jangan-jangan Pancasila hanya baru sampai di tataran harapan sih Pak, karena ya membaca seluruh sila demi sila yang hanya berjumlah 5 itu bagi saya kok belum terlalu nampak misalnya saat ini gitu. Kalau ditanya soal kesaktian sila-silanya mungkin masih bermasalah di setiap aspek gitu. Cuma yang saya coba tarik misalnya bahkan pra penamaan istilah itu yang menurut Gus Dur dulu kita sudah berpancasila sejak 7 abad yang lalu, bahkan Indonesia dipakai namanya gitu. Orang belum tahu namanya apa gitu. Orang belum memberi nama, ada panca dan ada silanya gitu. Belum ada ajarannya yang 5 itu. Lalu formalisasi gitu. Tapi bagi saya hari ini melihat kelima-limanya yang masih menjadi harapan gitu, masih jadi mimpi, masih jadi tujuan gitu. Belum bisa melihat kemudian kesemua-muanya termanifestasi gitu, kecuali mungkin ketuhanan yang Maha Esa dan orang-orang Indonesia mengaku sudah bertuhan gitu. Tapi terus apa manifestasinya? Berimplikasi pada sila-sila selanjutnya, tapi ya itu masih jadi pertanyaan bagi saya sih Pak. Oke. Mari yang lain. Vika, gimana nih Vik? Oke, kayaknya kalau untuk masalah saktinya Pancasila kita atau tidak, saya sih sependapat dengan Daeng Ahmad ya, karena kalau kita menilik sedikit yang tentang Pancasila yang lima itu ya, yang punya 5 sila itu ya, itu menurut saya itu masih itu kayak mimpi iya benar. Cuman kalau untuk merealisasikan itu memang sulit, karena apa? Karena kalau aku bilang ya, mohon maaf, untuk semuanya itu kayak ada istilahnya tuh nilai-nilai kita tuh sudah mulai nilai 45 Butir Pancasila itu udah kayak udah mulai tergerus akan ke kayak misalkan tuh kayak ada kayak radikalisasi agama, radikalisasi juga termasuk kayak semacam konservatif gitu Pak. Jadi kalau untuk kecuali sila pertama kita memang semua sudah beragama, tapi kadang-kadang sila pertama itu tuh sila pertama itu ya kayak istilahnya itu masih banyak yang dipertanyakan gitu loh, banyak dipertanyakan juga, dan bahkan kalau kita pun merealisasikan sila pertama itu contohnya ya, itu memang agak gimana gitu loh jadinya. Kalau melihat dia sekarang anak muda, kalau mengatakan Pancasila itu yang masih waras pun, kalau saya ditanya Pak Oci itu memang memalukan sekali ya, dan juga ini membuktikan kalau orang gila itu punya pikiran tuh yang lebih hebat daripada orang waras. Ayo Pak, jadi orang gila. Iya, atau jangan, saya berpikir gini, jangan-jangan Pancasila itu seperti kalau dibilang Pancasila sakti, bayangan saya itu seperti pedang sakti begitu kan. Kalau kita gambarannya seperti cerita silat, cerita kungfu gitu ya. Pedangnya sakti, tetapi orang-orang yang megang pedang itu yang tidak sakti, tidak tahu bagaimana menggunakan pedangnya, seperti ya gambarannya kurang lebih seperti itu, sehingga seperti tadi yang dikatakan Mas Ahmad misalnya,
lalu dia nggak terasa kesaktiannya itu kalau menurut teman-teman gitu. Atau bagaimana nih? Kita dengar yang paling muda nih, Mas Joseph. Gimana? Kayaknya Ya, yang paling muda di semua ini. ya, saya setuju sama yang dibilang Pak Oce tadi bahwa Pancasila itu memang sakti. Lewat sila-silanya itu mulai dari ketuhanan yang Maha Esa sampai ke keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, tapi masalahnya, apakah kita sebagai orang Indonesia, sebagai salah satu dari sekian ratus juta masyarakat Indonesia, sudah menghidupi semua sila-sila yang ada di Pancasila tersebut. Oke, iya. Nah, Mas Dios gimana? Mas Dios. Bapen, kalau menurut dia sih bukan masalah dia tidak sakti, hanya kekurangan pemaknaan untuk saat ini bagi orang-orangnya. Karena kalau dibilang sakti, dia tetap sakti. Kalau dibilang eksis, dia tetap eksis karena kita tetap melaksanakan Hari Kesaktian Pancasila. Dia masih eksis. Di tanggal masih ada dia, di peringatan dia masih ada. Cuma mungkin mulai pudar, Pak. Warna merah dan putihnya tidak semerah dan putih yang di belakangnya Mas Teguh. Tapi mungkin sudah pudar sedikit-sedikit. Mulai dari pemaknaan masing-masing, terus juga dengan kita sendiri yang mengamalkannya mungkin, ya kita nggak mungkin 100% bisa untuk mengamalkannya, Pak. Mungkin ada bolong-bolongnya sedikit, manusia, Pak. Tapi bagaimana untuk menyempurnakannya pun kita masih bingung untuk itu. Tapi balik lagi, itu dimulai dari hal yang paling kecil, yaitu kita sendiri sebagai insannya, dan bagaimana cara kita untuk orang melihat bahwa Pancasila ada di kita. Itu yang paling penting. Ketika Pancasila sudah dilihat kita, maka lingkungan sudah gampang untuk kita Pancasilakan, Pak. Mungkin seperti itu, Pak. Terima kasih, Dios. Iya, jadi kalau begitu sekarang pertanyaan saya, apa yang teman-teman pahami tentang Pancasila sebenarnya? Gitu kan? Apakah Pancasila itu hanya sekadar dipahami sebagai simbol, gitu kan? Sehingga kalau PSSI kan nyanyinya kan Garuda di dadaku, gitu kan? Nah, apakah itu cuma hanya, ya kayak kaos saya begini ya, hanya sebagai simbol Garuda di dada atau bagaimana? Nah, kita dengar dari Mbak Ainun dulu. Mari silahkan Mbak Ainun. Baik, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam Pancasila pastinya. Waalaikumsalam, salam Pancasila Mbak Ainun. Iya, jadi kalau mendengar teman-teman tadi dan apa yang disampaikan oleh Pak Pendeta Jo, bahwa sebenarnya makna Pancasila untuk saya pribadi, saya tidak mewakili siapapun dan kalangan apapun. Ketika ditanya apa makna Pancasila, bahwa ya Pancasila bukan hanya sekedar simbol, bukan hanya sekedar apa yang ada lambang yang di bajunya Pak Pendeta Jo. bukan yang cuman ada di ruang-ruang kelas itu, yang dipajang gambar Garuda apa dan segala macam. Tapi ya bagaimana kita memaknai itu sebagai sebuah landasan kita. Landasan kita dalam bermasyarakat, dalam berindonesia pastinya. Bahwa ya sebagaimana ungkapan Bung Karno bahwa ya nasionalisme itu adalah yang lahir dari orang-orang yang mencintai manusia dan kemanusiaan. Dan saya pikir sependek yang saya pahami bahwa Pancasila tidak jauh-jauh dari nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai ketuhanan. Di Makassar sendiri, Pak, sedang berkembang isu, saya tidak tahu kalau di tempat-tempat lain, tapi pendek yang saya ketahui bahwa sedang berkembang isu terkait Pancasila yang diperhadapkan dengan agama. Hadapkan dalam artian bukannya kita mau mencari titik temunya, bukannya kita mau untuk bagaimana supaya Pancasila kita anggap sebagai bagian daripada agama-agama kita, tetapi malah dibuat seakan-akan bentrok, dibuat seakan-akan ada tembok di situ, ada garis demarkasi di situ, di mana Pancasila bukan bagi agama.
Padahal kalau menurut saya pribadi, hemat saya bahwa ya nilai-nilai Pancasila itu ada di dalam agama-agama kita. Mulai dari sila pertama sampai sila terakhir, saya pikir itu semua mencakup nilai-nilai luhur pada kita masing-masing. Seperti itu. Iya. Oke. Terutama itu nilai kemanusiaannya. Nah, Iya. di mana kita di dalam menghayati Pancasila di dalam hal kemanusiaan itu masih sangat kurang. Itu menurut Iya. saya. Oke. Ya, kita dengar Kristi. Kristi, gimana Kristi? Kalau menurut Kristi. Makasih Mbak Ainun. Iya. Iya. Iya, kalau bicara apa itu Pancasila dan apa yang diaji itu, saya lebih kepada Pancasila itu sebagai way of life atau cara hidup. Mungkin mirip sama yang dibilang Kak Dios tadi, bagaimana Pancasila terlihat dalam diri kita sendiri. Nah, bagaimana Pancasila menjadi cara hidup kita bermasyarakat di Indonesia, bagaimana Pancasila kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi memang pemaknaan Pancasila itu sendiri sampai kita bertindak atas pemaknaan yang tepat itu. Nah, juga kalau saya boleh tambahkan, justru pemaknaan yang tepat dan tindakan atas pemaknaan itu yang memberikan Pancasila kesaktian itu. Jadi kesaktian Pancasila muncul kita sebagai warga negara Indonesia mampu memaknainya betul-betul dan melaksanakan itu, Pak, pemaknaan tersebut. Gitu. Oke, makasih Kristi. Sandy, gimana Sen? Kalau dilihat dari mahasiswa perdamaian nih, mahasiswa perdamaian bicara Pancasila, bagaimana nih mahasiswa perdamaian? Unmute Makasih, ya. Pak Oce. Oke. Iya. Kalau menurut Sandy sendiri, kalau kita berbicara tentang Pancasila, kan asas Pancasila itu sebenarnya di dalamnya kan mencangkup tentang perbedaan. Jadi ketika judulnya anak muda berbicara tentang Pancasila, menurut Sandy sendiri Pancasila masih benar-benar sakti di dalam kalangan anak muda. Mengapa bisa dibilang sakti di dalam jiwa anak muda? Karena kalau dilihat-lihat sebenarnya jiwa muda, jiwa anak-anak muda, anak-anak tongkrongan bahkan bahas tentang persatuan, membuktikan tentang rasa persahabatan dan toleransi itu sangat kuat. Bahkan kalau misalnya kita lihat di kafe-kafe itu, ketika anak-anak muda duduk itu udah nggak ada mikir agama apa, latar belakangnya apa, dari aliran apa, dan aliran apa. Sehingga kalau kita berbicara tentang Pancasila di dalam jiwa anak muda, maka menurut Sandy, kesaktian Pancasila itu masih benar-benar dijiwai oleh anak-anak muda. Kalau dibilang, tadi Pak Oce bahas tentang video orang gila dan anak muda yang orang gila tuh lebih mahir menghafal Pancasila dibanding anak muda. Di beberapa video ketika pemilihan presiden pada masa-masa pemilu waktu itu, ada salah satu calon juga yang kesusahan menghafal salah satu butir Pancasila. Jadi tidak bisa dikatakan anak muda tidak menghafal Pancasila. Buktinya banyak orang tua juga sebenarnya kalau dituding langsung coba hafalkan Pancasila, beberapa juga pastinya tidak hafal. Tapi karena sekarang zaman di mana orang-orang tuh benar-benar menyoroti generasi milenial, maka segala sesuatu yang berbau negatif selalu ditudingkan kepada generasi milenial ini, Pak Oce. Padahal sebenarnya kan Pancasila sendiri tuh kadang kalau kenyataannya kita lihat Pancasila itu selalu digaungkan ketika ada kepentingan-kepentingan tertentu. Salah satu contohnya kalau misalnya pemilu atau pilkada gitu, butir-butir Pancasila terutama tentang kerakyatan yang adil dan beradab, kesatuan Indonesia itu benar-benar diangkat di dalam janji-janji mereka yang entah itu dilaksanakan atau tidak. Jadi muda berbicara tentang Pancasila masih benar-benar sakti dalam jiwa kami anak muda, Pak Oce. Oke, berarti bagi anak muda bukan soal hafal seperti atau itu, tidak, bukan soal apakah mereka bisa menyebut 5 sila, tetapi anak muda merasa bahwa itu ada dalam jiwa mereka, dan yang lebih penting mungkin pengamalannya atau pelaksanaannya gitu. Nah, tapi kalau begitu bagaimana muda melihat upaya-upaya untuk mewujudkan Pancasila selama ini?
sila-sila yang ada itu. Mungkin Teguh punya pendapat nih. Ini pertanyaan baru dikasih ke saya nih. Iya, ini kan sambung menyambung. Jadi kan kita sambung menyambung aja. Jadi kan Itulah bukan, Indonesia. Iya, jadi kita tidak lagi bicara soal semata-mata hafal atau tidak. Kita tidak lagi bicara soal bagaimana pemahaman, tetapi lalu kalau itu dipahami, bagaimana pelaksanaannya kalau begitu menurut Teguh? Gitu. Aku pikir pelaksanaannya ya, silakan kita mulai dari lingkungan terkecil kita. Itu lebih baik dari komunitas kita, YMCA dari YMCA, GMKI dari GMKI, kelas dari kelas, kampus dari kampus. Itu yang paling terdekat dan paling krusial kalau kita semua bergerak melakukan itu. Maka betul-betul pengamalannya itu masif. Contoh konkret misalkan di sila pertama ya kita menghormati. Kalau ada paham ketuhanan yang berbeda misalkan. Bahkan di dalam agama kita sendiri pun kalau berbeda ya kita hormati, kita hargai, kita berusaha mengenal. Apalagi dengan agama yang lain, ada penghargaan di sana. Penghargaan kebebasan ibadah dan segala macamnya. Itu salah satu contoh. Jadi kalau aku bilang, menurutku ya pengamalannya mulailah dari lingkungan terkecil kita dan gerakan teman-teman yang lain supaya semuanya juga bergerak mulai dari lingkungannya. Gitu. Nah, tapi pertanyaannya Mas Teguh, kalau kita mulai dari kelompok-kelompok kita, apakah lalu tidak dimungkinkan terjadi perbedaan penekanan atau perbedaan prioritas terhadap apa yang harus dilakukan oleh kelompok-kelompok itu? Karena jangan-jangan ini hanya pertanyaan saya dan ini anak muda yang harus menilai ini. Jangan-jangan kalau saya di kelas penekanannya berbeda, prioritasnya berbeda, kalau saya di kelompok religius berbeda, saya di komunitas lintas agama berbeda, sehingga kita tidak punya, katakanlah, tidak punya gerak yang sama, atau bagaimana nih menurut teman-teman muda seperti Teguh gini? Iya, kalau kita mau memaksakan semuanya bergerak sama dengan satu tafsiran itu mungkin susah sekali, dan itu malah membuat kita berpisah, saya pikir, ketimbang kita akan bergerak bersama. Tapi bahwa kita perlu berjumpa dengan yang lain, itu perlu. Jadi dari maksud saya kecil itu bukan untuk eksklusif, tapi kemudian dari situ kita keluar. Katakanlah YMCA, ya kita keluar dengan Intervide dan teman-teman lain. GMKI kita keluar dengan secara kelembagaan maupun secara komunitas untuk berjumpa dengan lain, dan di situ ada diskusi yang interaktif dan bisa saja menghasilkan pemikiran-pemikiran. Pancasila itu digali, bukan diberikan dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Nah, disitulah dari diskusi itu, perjumpaan interaktif, kita bisa menemukan mungkin saja Pancasila yang relevan dengan kita milenial hari-hari ini. Kira-kira. Oke. Nah, Teguh sudah mulai dengan melihat bagaimana mulai dari gerakan-gerakan. Nah, saya ingin dengar juga dari Mas Ahmad nih. Mas Ahmad, kira-kira menurut Mas Ahmad bagaimana ketika kita ada dalam pergerakan-pergerakan, upaya-upaya untuk menyuarakan apa yang menjadi kehendak rakyat, apa yang menjadi hak-hak rakyat. Nah, sejauh mana kita melihat ini dalam upaya untuk mewujudkan Pancasila, Mas Ahmad? Masih unmute. Maaf Pak, kalau saya membayangkan Pancasila yang kita perjuangkan, saya ingin memaknai Pancasila yang tidak dihafal begitu, Pancasila yang dia seperti oksigen begitu, jadi tidak pernah bisa diraba, tapi dia sangat bisa kita rasakan begitu, sehingga saya sedang membayangkan Pancasila yang diperjuangkan tanpa perlu menjadi alat pukul begitu, karena di beberapa dekade sebelum reformasi misalnya, Pancasila hanya sebagai sebuah legalitas untuk pukul-pukul orang begitu. Dan saya membayangkan hari ini misalnya kesaktian Pancasila juga yang kemudian jatuh sehari setelah kemudian pecahnya huru-hara 30 September misalnya, dan ada sekelompok orang yang kemudian harus dipersekusi sana sini, yang kemudian juga berimplikasi pada beberapa hal yang akhirnya Pancasila jadi bukan pemersatu, bukan jadi alat yang saya dari tadi kita obrolkan begitu, sehingga saya membayangkan selain kita hidupi gitu, dia juga kemudian
tertransfer gitu tanpa kemudian kita sadari gitu. Karena saya membayangkan Pancasila seperangkat kebaikan gitu yang tidak mungkin isinya bisa-bisa orang menggunakan Pancasila untuk bunuh-bunuh orang hanya gara-gara beda pandangan politik, pandangan agama, suku dan lain sebagainya. Gitu. Sehingga bagi saya kemudian dia penting kemudian hidup di dalam laku-laku saja, tidak sekedar dalam kognisi dan menjadi alat untuk menjustifikasi kelakuan kita yang buruk kepada orang-orang yang kita anggap berlawanan dengan kita gitu. Oke, makasih Mas. Ya, makasih Mas Ahmad. Mas Dios, bagaimana kalau itu dilihat dari teman-teman pemuda gereja misalnya? Kalau misalnya dari pemuda gereja, Pak, namanya kan kalau kita namanya gerakan pemuda, berarti sebagai motor, Pak. Jadi kita yang harus seperti yang teman-teman bilang bahwa kita yang harus menjadi pelakunya, itu yang pertama. Tapi bagaimana dengan gerakan pemuda atau anak-anak muda gereja, apa yang bisa mereka lakukan? Ya baik lagi Pak, karena kita itu seharusnya kayak tadi dibilang bahwa kata Mas Ahmad, seharusnya Pancasila itu sebagai oksigen yang memang kita butuhkan dan kita rasakan meskipun dia tidak terlihat gitu. Tapi kalau balik-balik lagi, ini adalah sebenarnya nilai-nilai luhur sebenarnya Pak yang sudah kita terapkan jauh sekali sehingga dipadatkan menjadi 5 butir. Karena kalau saya di Padang sendiri pun ketika kita dihadapkan dengan keadaan seperti ini, pemuda gereja tetap saling menghormati satu sama lain. Pemuda gereja masih tetap tenggang rasa dengan satu sama lain. Pemuda gereja siap untuk bahu-membahu, gotong royong ketika ada sesuatu yang memang harus dilakukan bersama-sama. Jadi kalau misalnya untuk itu Pak, mungkin saya rasa untuk gerakan pemuda atau anak muda gereja sudah sangat paham untuk apa mereka mengamalkan dari masing-masing sila itu sendiri, Pak. Oke, iya. Nah, saya ke Mbak Ainun juga, kembali ke Mbak Ainun sama Vika. Nah, apakah lalu kita bisa mengatakan bahwa juga upaya-upaya yang dilakukan melalui kelompok-kelompok lintas iman itu juga harus menjadi sebuah prioritas utama dalam upaya untuk mewujudkan Pancasila ini? Mari, Mbak Vika dulu lalu ke Mbak Ainun. Kalau untuk itu saya silakan ke Mbak Ainun karena saya masih sambil ngerjain ngecek-ngecek file dan data skripsi dulu. Silakan. Oke, Mbak Ainun. Mbak Ainun dulu kalau gitu. Mbak Ainun, mari silakan. Oke, baik. Mbak Vika ngopor-ngopor aja nih. Ya, jadi tadi saya maaf. Boleh diulang Pak Pendeta, mohon maaf. Iya. Jadi apakah dengan gerakan-gerakan lintas iman ini kita lihat dia harus menjadi sebuah prioritas utama dalam upaya untuk menghidupi nilai-nilai Pancasila ini, atau bagaimana kita melihat gerakan-gerakan lintas iman ini dalam kaitan dengan mengaplikasikan Pancasila? Iya, baik. Jadi ya salah satu misi utama kita dalam gerakan-gerakan lintas iman ini ya tidak lain dan tidak bukan adalah bagaimana menjadikan Pancasila itu sebagai menyatu dengan diri kita, sebagaimana yang dibilang sama Dayang bahwa baratnya nafas yang kita hirup setiap hari, bahwa kita hidup bersama, bahwa diri kita ini adalah Pancasila. Bagaimanapun lelaku kita dan bagaimanapun kita kemudian menanggapi realitas-realitas di luar diri kita, ya sebaiknya lelaku kita ya lelaku Pancasila, seperti itu. Jadi dalam gerakan-gerakan lintas iman, saya pikir bahwa selain daripada menjaga harmoni ini ya landasannya adalah Pancasila dulu. Pancasila sebagai landasan awal kita, sebagai landasan awal dari pergerakan-pergerakan yang akan kita lakukan dalam gerakan lintas iman ini. Supaya ya memperlihatkan bahwa, menunjukkan bahwa inilah Pancasila, seperti inilah Pancasila, seperti itu. Jadi bahwa ya ini adalah nafas kita yang setiap hari harus kita hirup. Bagaimana bayangkan kalau manusia berhenti sedetik saja untuk bernapas, pasti kan akan bermasalah dan segala macam. Ya ibaratnya Pancasila pun seperti itu. Kapan ada satu masyarakat yang menolak bahkan Pancasila, apalagi bahkan menegasi daripada bahwa itu adalah sebagian daripada diri kita, ya apakah kita masih bisa dikatakan sebagai
makhluk yang hidup seperti itu. Sedangkan kita sudah memisahkan diri dari nafas kita sendiri. Oke. Iya, makasih Mbak Ainun. Mbak Vika? Iya? Oke. Maaf. Jadi apa yang disampaikan sama Mbak Ainun, sama Daeng Ahmad itu benar-benar definitely true karena Pancasila itu adalah oksigennya dan kita ini ada penghirupnya. Jadi kalau kita mengaplikasikan dalam kehidupan sehari itu ya ibarat kita bernafas gitu loh. Kayak semua itu bernafas, Pak. Dan juga kalau bagaimana kelompok lintas agamanya dan menjadi pilar utama dalam berpancasila ya Pak, kalau nggak salah ya tadi kalau saya tangkap ya Pak Oce. Oke. Iya. Jadi kalau untuk memulai sebetulnya sih, jadi kalau itu kayak semacam kayak wadah gitu ya. Cuman kalau untuk menjadikan prioritas itu dari diri kita dulu aja Pak. Karena ya kita ini kan penggeraknya Pancasila. Kita kan dari berbagai macam suku, ras, agama dan semua segala macam. Ya kita harus bersatu dalam menjaga Pancasila, tapi dalam lingkup lintas agama itu sendiri. Dan juga saya mungkin ada cerita sedikit menarik ya Pak Oce ya. Mungkin beberapa waktu yang lalu ketika saya pulang ke Kalimantan gitu, dan saya sempat diomelin nih sama mama sama ayah tiri juga. Mungkin ini bisa jadi jadi pelajaran ya buat semuanya ya. Saya bukannya saya durhaka ya sama orang tua, tapi emang benar. Maksudnya memang benar durhaka? Enggak. Soalnya bukannya tapi emang benar durhaka. Gimana? Oke. Bagaimana ya menjelaskannya? Oke. Lanjut. Jadi saya sempat diceramain sama orang tua bang ini, kamu tuh ya Fik ngapain sih masuk gereja kayak nggak ada gunanya, lu murtad ya. Lah, lu murtad ya masuk gereja ya, lu ngapain kesempatan kayak kita agama segala. Kita tuh kan gak apa-apa Fik, kamu tuh toleransi asal jangan terlalu mengikuti kegiatan yang kayak nyanyi haleluya begitu. Ya padahal kan enggak. Karena saya ingin menjadi seseorang yang sangat Pancasilais ya, makanya saya mencoba mengaplikasikan tuh dari diri saya dulu sama untuk impactnya, dan impactnya mungkin ada menuai pro dan kontra. Jadi makanya prioritas itu kan memang tuh wadahnya doang kalau kayak komunitas lintas agama, tapi yang benar paling utama itu adalah dari diri sendiri dulu aja. Soalnya kalau kita sudah menjadi seseorang Pancasilais tapi ternyata banyak ditentang sama orang lain, itu bagaimana? Itu yang masih harus menjadi PR besar buat anak-anak muda zaman sekarang ya, karena kalau kita melihat nih ya, kita melihat dari beberapa zaman belakang gitu ya, atau tahun-tahun lalu, itu tuh kayak ngelihat Pancasila yang sudah itu tuh kayak aduh kok miris ya, masih ada orang yang berusaha mempertahankan Pancasila ya, lintas agama baik pegiat, baik orang pemuka agama sekalipun pun kayak masih kayak istilahnya tuh bagi saya itu agak memprihatinkan ya, kayak masih menjudutkan orang-orang yang non, padahal salah mereka apa yang orang non, padahal kan hidupnya ada, padahal kalau menjadi orang Pancasila itu kan harus tidak mesti ini dong, kita mesti tidak mesti menyalahkan, tapi memberikan mereka ruang gerak untuk kegiatan sedikit pun tuh ya harus gitu loh Pak, soalnya kalau dibiarin sih ya bahaya juga. Jadi intinya tuh dari semua tetap dari diri sendiri dulu. Tadi kalau misalkan sudah, bahwa kita gerakin Pancasila, nilai-nilai Pancasila itu untuk komunitas agama dan buat untuk semuanya yang ada di luar sana. Begitu Pak Oce. Oke, makasih. Nah, saya sekarang ke Joseph. Joseph, kalau menurut Joseph sebagai orang muda nih, kira-kira kalau kita bicara tentang pengamalan Pancasila atau katakanlah upaya mewujudkan Pancasila, kira-kira menurut Joseph mana yang harus diprioritaskan dari kelima sila itu kalau harus dilakukan, atau juga mana yang paling sulit untuk diwujudkan dalam kehidupan kita saat ini?
Ya, kalau saya disuruh milih apa yang mana yang harus diprioritaskan, menurut saya itu Pancasila itu semuanya harus diprioritaskan karena penting. Juga satu sila ke sila lainnya itu saling berhubungan. Ketuhanan yang Maha Esa, kita mengakui bahwa kita percaya kepada Tuhan sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Lalu kita menghidupi kepercayaan kita itu dengan nilai kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Lalu kita setelah mengasihi sesama manusia, kita menghormati satu sama lain menuju kepada persatuan Indonesia. Itu bagi saya tidak ada yang tidak diprioritaskan, semua harus diprioritaskan. Nah, lalu sila mana yang kira-kira sulit untuk dilakukan saat ini? Menurut saya yaitu sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nggak usah jauh-jauh karena kita hidup di zaman milenial. Apa serba digital, maka kita ke dunia sosial media aja. Kita di sini adalah para pengguna media sosial. Kalau dibuat candaan ya, sebuah plesetan, kebutuhan manusia zaman sekarang tuh yang primer itu nggak cuma pangan, sandang, papan, tapi juga tambahannya itu colokan dan juga kuota. Internet itu harus ada sekarang itu. Apalagi di masa pandemi sekarang, apa-apa harus online. Contohnya kuliah. Tadi siang pun saya kuliah di kelasnya Pak Oce juga pakai online, pakai jaringan internet. Karena kita hidupnya di zaman digital, maka kita nggak lepas dari yang namanya media sosial. Nah, di media sosial pun nilai Pancasila pun juga ada di situ. Salah satunya itu sosial. Nah, beberapa waktu yang lalu saya dapat sebuah meme dari saudara saya. Nah, di situ ada dua gambar. Yang satu cewek yang cantik, artis kan. Yang satunya juga artis, tapi mukanya tuh nggak cantik lah istilahnya begitu ya. Ya, nggak cantik begitu. Kurang lebih begitulah ya. Kurang menarik gitu. Nah, mereka tidak mempunyai kasus yang sama, kasus mereka berbeda. Satunya kasusnya ya dibilang berat, satunya nggak bermasalah. Tetapi respon dari netizen itu berbeda. Yang mukanya good looking dibilangnya nggak apa-apa, dia kasusnya berat tapi nggak apa-apa lah, namanya juga manusia kan, manusia tuh pasti ada salahnya. Tapi ketika satunya lagi yang nggak good looking tapi nggak bikin masalah apa-apa, justru malah dihujat karena aktivitasnya, padahal ya aktivitasnya nggak menyinggung siapapun, tidak mengganggu, tetapi justru dapat hujatan. Nah, bagi saya ini adalah salah satu contoh betapa keadilan sosial itu perlu diperhatikan. Oke. Jadi kalau mau buat masalah harus lihat-lihat dulu wajahnya seberapa gitu. jangan buat masalah kalau wajahnya pas-pasan, wajahnya biasa. Oke, Mas Dios angkat tangan. Mungkin Mas Dios pingin ada yang mau dikomentari, Mas Dios. Biasa. Iya. Terima kasih. Kalau saya sendiri Pak mikirnya bahwa yang paling riskan sekarang itu sila ketiga Pak. Oh, sila ketiga. Sila ketiga. Persatuan Indonesia. Karena balik lagi kata Yosef, kita sekarang di dunia medsos, dunia sosial yang tanpa batas ruang dan waktu, maka media sosial bisa memecah. Itu sangat cepat. Apalagi sekarang menuju pilkada, itu pemecahannya luar biasa, Pak. Satu keluarga pun kalau beda pilihan bisa mereka pecah kongsi, Pak.
Nuansa Oke. pecah kongsi. Jadi kalau saya melihat adalah Indonesia Mini itu adalah kita. Selebihnya Oke. keluarga, kemudian baru tetangga, baru lebih luas dan lebih luas. Kalau misalnya kita di dalam satu rumah sudah beda pilihan, kita saling musuh-musuhan, itu sudah perpecahan yang paling ini Pak, paling mendasar. Berarti persatuannya tidak ada. Padahal satu keluarga loh Pak, satu darah loh. Satu darah, tapi bisa untuk perpecahan. Dan yang kedua, untuk persatuan Indonesia ini kita masih kurang Pak untuk cinta produk lokal. Kita masih suka untuk memperlihatkan siapa saya. Itu yang paling saya lihat untuk saat-saat ini Pak. Apalagi kalau di Instagram. Padahal brandednya itu cuma hanya ganti bahasa Indonesia ke bahasa Inggris saja ya. Teh hitam jadi black tea gitu kan. udah harganya lebih mahal dan lebih disukai gitu ya. Itu dia Pak, karena prestis tadi Pak, dan tergantung juga dengan feed masing-masing, apalagi kalau yang Instagramable Pak, kalau mengupload yang tidak branded mungkin dia kalah pamor gitu Pak. Merasa kalah pamor. Itu sih yang perlu ditingkatkan lagi Pak. Oke. Iya, makasih Dios. Kalau Kristi gimana Kristi? Pak, kalau bicara soal prioritas, mana yang harus kita prioritaskan gitu ya Pak. Saya ya setuju juga sih sama Joseph bahwa kelima sila ini saling terkait, dia nggak hidup sendiri. Nah, tapi saya punya kemanusiaan yang adil dan beradab. Kenapa? Pertama, saya sendiri masih bingung dengan arti apa sih kemanusiaan itu sendiri. Bagaimana kita memperlakukan manusia sebagai manusia. Yang dibilang cerita Joseph tadi tentang artis yang good looking sama yang not good looking itu, bagi saya juga suatu tindakan kemanusiaan. Bagaimana kita memandang yang tidak good looking itu juga sebagai seorang manusia dan memperlakukannya dengan adil gitu ya Pak, bahwa dia nggak punya masalah tapi kenapa dihujat gitu. Jadi sila kedua, kemanusiaan adil dan beradab ini bagi saya sulit sekali dan mungkin jadi problematika yang begitu panjang ya Pak, bahkan mungkin bagi dunia bukan hanya bagi Indonesia. Apalagi di tengah keberagaman Indonesia ini kita harus memandang setiap pribadi itu juga sebagai manusia, entah sukunya apa, rasnya apa, agamanya apa. Kita berusaha untuk memperlakukan mereka, memandang mereka dan mengakui eksistensinya sebagai manusia. Oke, makasih Kristi. Oke, berarti sekarang pertanyaan saya dari apa yang teman-teman ceritakan atau sharingkan itu, jadi kalau kita bicara tentang kemanusiaan dan bicara tentang keadilan, apa yang sebenarnya paling kita harapkan dalam upaya untuk mewujudkan nilai kemanusiaan dan nilai keadilan ini? Sandy mungkin, dari Sandy dulu. Ini mungkin perspektif orang perdamaian kan agak beda nih kalau kita bicara tentang kemanusiaan dan keadilan. Iya. Iya, terima kasih Pak Oce. Kalau menurut Sandy sendiri, tadi berkaitan dengan apa yang disampaikan Yosef, terus Kristi dan Kadios, kalau dari sila tersebut, dari kelima butir Pancasila yang kita tahu bersama, yang paling penting, yang paling harus menjadi dasar dari kesadaran kita harus bergerak untuk memperjuangkan makna Pancasila itu adalah nilai kemanusiaan. Kalau misalnya kita sadar bahwa nilai kemanusiaan itu harus benar-benar kita perjuangkan, bahwa kita harus memanusiakan manusia lain, memandang manusia lain itu sebagai orang yang harus kita hargai seperti kita menghargai diri kita sendiri, maka nilai-nilai Pancasila itu bisa kita perjuangkan tanpa kita lihat mana aspek yang paling penting, mana aspek yang tidak terlalu penting. Jadi ketika kita bisa sadar bahwa Pancasila adalah tujuan hidup bangsa Indonesia, maka yang harus kita perjuangkan bukan hanya tentang persatuan, bukan hanya tentang keadilan sosial, tetapi adalah tentang kemanusiaan seperti tadi Kristi sampaikan. Karena menurut Sandy sendiri,
kalau seseorang sudah berjuang untuk kemanusiaan dan perjuangan itu otomatis dilakukan oleh orang-orang di sekitar dia dan terbentuklah kelompok-kelompok yang memperjuangkan kemanusiaan itu, maka sila-sila yang ada di dalam Pancasila itu pasti terlaksana karena dasar kemanusiaan yang menjadi landasan mereka berjuang itu berkaitan sangat penting dengan kelima sila yang ada di dalam Pancasila tersebut, Pak Oce. Sehingga kalau kita berbicara tentang Pancasila, tetapi kita hanya melihat sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, lalu kita melupakan tentang sisi kemanusiaan, ya berarti kita bertuhan, tetapi kita tidak menghargai apa yang menjadi karya Tuhan di dalam dunia ciptaannya itu, Pak Oce. Oke, makasih. Saya ke Mas Ahmad. Mas Ahmad, kalau begitu bagi teman-teman yang apa saya istilahkan pejuang kamisan itu, gitu kan? Nah, bagaimana melihat gerakan-gerakan ini dalam rangka kemanusiaan dan keadilan? Bagaimana perspektifnya dibangun atas nilai kemanusiaan dan keadilan ini? Baik Pak, terima kasih Pak Oce. Saya menyambung dari yang dikatakan tadi Kak Sandy soal sila di Pancasila yang memang apa ya, komplementer begitu Pak, yang saling terhubung dan saling melengkapi. Gitu. Iya. Juga, apa namanya? Saya juga membayangkan Soekarno ketika merumuskan sila itu dan menyusun kemudian, dan Soekarno juga sadar bagaimana belief in God itu atau spirituality itu berimplikasi pada kemanusiaan dan social justice atau keadilan sosial gitu. Dan apa konteks di teman-teman kami sebetulnya membaca melampaui kemudian apa yang orang sudah selesai di dalam dirinya masing-masing tentang belief in God itu, tentang ketuhanan yang Maha Esa, orang sudah selesai dari situ. Kemudian apa dampaknya dari belief in God tadi itu? Ya, termanifestasi dalam perjuangan membela manusia sendiri, gitu, membela Tuhan, tapi dengan melalui ciptaannya. Dan bagaimana kita lihat sebetulnya kesulitan yang tadi teman-teman sempat turun ini, gitu. Kemanusiaan apalagi, gitu. Meskipun misalnya kemarin yang paling fenomenal di dalam sejarah bangsa kita sejak 55 tahun lalu, kasus 65 yang selalu kita perdebatkan dan bertengkar terus gitu. Dan bagi saya tidak ada satu progres setelah 55 tahun, sudah makin kemudian memperkuat impunitas dan hanya melanggengkan satu hal yang memang keadilan itu tidak pernah turun dan memang tidak pernah diselesaikan. Sehingga menurut saya yang penting anak-anak muda juga lakukan hari ini misalnya adalah ya mengisi kekosongan itu gitu. Memulai kemudian mengimplementasikan berpikir adil hingga kemudian bertindak adil kepada sekitarnya gitu. Karena tidak mungkin berharap kepada satu hal-hal yang besar di luar diri kita gitu. Sehingga bagi saya perjalanan di Kamisan adalah perjalanan juga kemudian orang-orang itu komitmen pada dirinya gitu. Komitmen kepada sila-sila yang juga kita perjuangkan gitu. Kamisan juga ya kita lihat sebagai sebuah suara-suara bagaimana kemudian demokrasi memperjuangkan itu, bagaimana demokrasi juga menyediakan kesetaraan, demokrasi menyediakan kemudian mestinya keadilan gitu. Cuma hari ini ya demokrasi hanya satu topeng saja kemudian untuk mungkin oligarki kekuasaan atau mayoritarisme dan lain sebagainya gitu. Itu yang menurut saya mesti lumayan bermasalah, sehingga hari ini ya Kamisan terus berdetak, bernafas gitu untuk terus kemudian mengingatkan bahwa ada keadilan sosial gitu, ada kemanusiaan yang belum adil dan belum ada misalnya. Sehingga bagi saya itu juga satu hal yang menjadi pekerjaan rumah bagi anak-anak muda sekarang gitu. Meskipun mereka lahir mungkin umumnya sekarang pasca reformasi, saya tidak tahu mereka belajar sejarah apakah kemudian sudah bagus membacanya atau tidak. Gitu. Itu aja Pak. Iya. Oke, makasih Mas Ahmad. Iya, saya ke Mbak Ainun. Mbak Ainun juga nanti dengan Mbak Vika juga. Ini terutama pendekatannya ke teman-teman lintas iman, gitu kan. Nah, orang seringkan melihat bahwa teman-teman lintas iman ini kan sepertinya lalu sudah selesai dengan persoalan-persoalan perbedaan antar agama, sehingga boleh dikatakan penghayatan terhadap yang namanya ketuhanan yang Maha Esa itu sudah seperti mendarah daging dan menyatu dengan kehidupannya, kan? Nah, tetapi kan lalu juga kita masih melihat
bagaimana seringkali terjadi intoleransi di dalam masyarakat kita. Gitu. Nah, bagaimana nilai Pancasila ini juga bisa dikembangkan menurut Mbak Ainun, juga nanti Vika, melalui kelompok-kelompok lintas iman ini untuk memperjuangkan toleransi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini, supaya Pancasila itu seakan-akan tidak hanya dihidupi toleransinya melalui kelompok-kelompok lintas agama ini, tetapi juga oleh seluruh masyarakat. Bagaimana Mbak Ainun? Ya, baik Pak. Ya, saya menangkap tadi bahwa bagaimana konsekuensi logis daripada sila pertama ini, ketuhanan yang Maha Esa. Kalau untuk saya pribadi dan mungkin beberapa teman-teman kami di kelompok lintas iman, bahwa ya Pancasila itu, sila kedua sampai dengan kelima itu adalah konsekuensi logis daripada ketuhanan yang Maha Esa. Kita tidak bisa menegasikan hanya karena kita bertuhan kemudian menegasi bahwa kita adalah manusia yang harus adil dan beradab itu. Nah, sekarang fenomenanya adalah kebanyakan orang hanya berfokus kepada sila pertama ini, kemudian menegasi 4 sila setelahnya. Bahwa hanya seolah-olah hanya sila pertama yang paling utama, padahal sila pertama ini ditopang oleh 4 sila setelahnya. Ketika 4 sila setelahnya ini tidak dilakukan dengan baik, maka kemudian sila pertama ini menjadi hanya sekedar tulisan, menjadi hanya sekedar nama saja tanpa ada arti apa-apa. Jadi bagi kami di teman-teman kelompok pegiat lintas iman ini, bahwa kita mengupayakan bagaimana supaya menjelaskan kepada teman-teman muda bahwa di samping kamu beribadah, kamu jangan lupa bahwa kamu ini manusia. Di samping kamu menyembah Tuhan, kamu adalah makhluk sosial yang memerlukan satu sama lain. Dan saya pun, untuk saya pribadi, rasa-rasanya saya tidak kurang terlalu bersepakat dengan kata toleransi ini, dikarenakan apa yang kita lakukan, pengejauhan tahan kita di dalam masyarakat bahwa toleransi kita ini pasif. Seperti dikatakan oleh Prof. Amin Abdullah, bahwa toleransi aktiflah yang lebih bagus untuk kita canangkan di masa-masa sekarang ini. Misalnya mungkin dari cerita Mbak Vika tadi bahwa orang tuanya memarahinya masuk gereja dan segala macam. Padahal itu adalah salah satu bentuk tindakan daripada kita mengimani Tuhan, daripada kita mengimani sila kedua dan sila-sila setelahnya. Bahwa ini adalah bentuk penerimaan kita terhadap teman-teman yang berbeda iman, yang berbeda warna kulit, yang berbeda model pakaian seperti saya ini ya. Saya pernah mewakili teman-teman dari minoritas berpakaian mungkin waktu Hari Perempuan Internasional di Makassar. Saya sempat bersuara bahwa kita tidak akan pernah mengerti merasa menjadi minoritas ketika kita tidak pernah berada di situ. Semua hanya sekedar teori, sekedar ocehan belaka bahwa dia membela minoritas, tetapi konsep kemudian mengalami langsung bagaimana minoritas itu diperlakukan di Indonesia yang katanya toleran ini, itu masih sangat jauh. Jadi tentang kemanusiaan adil dan beradab itu menjadi PR yang paling utama setelah kita bertuhan. Kemudian di mana konsekuensi logis itu, di mana keempat sila yang perlu kita perjuangkan itu. Jadi teman-teman lintas iman punya PR besar, punya pekerjaan rumah yang sangat wajib untuk kita bagaimana supaya toleran ini bisa naik tingkat ke akseptan, ke penerimaan. Jadi bukan hanya sekedar kita bertoleransi bahwa saya mengakui bahwa ada Kristen, ada Hindu, ada Buddha. Bukan hanya sekedar di situ, tetapi kita tidak mau berbaur, kita tidak mau merasa persaudaraan itu hadir dengan kita sama-sama merayakan hari besar sama-sama. Nah, di sini ada akseptansi di sini yang perlu kita acuhkan ke depan, yang perlu kita kampanyekan, bahwa tidak hanya sekedar kita mengetahui bahwa ada 6 agama dan beberapa agama-agama kepercayaan yang ini ada di masyarakat adat, tetapi kita perlu menerima itu. Ada toleransi aktif di situ. Ketika kita sudah menerima, maka akan muncul toleransi aktif. Toleransi aktif yang dimaksud adalah ya kita sama-sama untuk merayakan hari besar sama-sama, turut berbahagia bersama-sama. Kemarin saya
menunggu teman-teman melakukan misa Natalnya di tahun kemarin waktu perayaan Natal, kami teman-teman Jalin Harmoni menunggu di luar katedral sambil menunggu teman-teman selesai beribadah, kemudian kami melakukan dialog bersama pastor, bersama jemaat-jemaat yang sempat berada di katedral pada saat itu. Jadi apa yang dilakukan oleh teman-teman lintas iman ini adalah konsep penerimaan. Jadi bukan lagi bahwa sekedar bertoleransi, karena bagi saya pribadi toleransi adalah ketika kita merasa benar kemudian orang lain itu salah, kemudian kita mentolerir kesalahan tersebut. Padahal kan perbedaan bukanlah kesalahan. Perbedaan adalah bentuk rahmat Tuhan yang membuat kita menjadi banyak belajar, menjadi banyak tahu. Ketika kita hanya diciptakan sejenis, satu kelompok saja, apa yang bisa kita pelajari dari situ? Maka kenapa Tuhan memberikan kita beragam bentuk seperti ini untuk kita banyak belajar, kita banyak mengerti satu sama lain. Nah, dari mendengarkan, kita bisa memunculkan rasa pengertian itu. Nah, sekarang minat untuk mendengarkan orang lain ini yang kurang. Lebih banyak orang hanya ingin didengar, tetapi tidak mau mendengar seperti itu. Iya. Oke, makasih Mbak Ainun. Saya ke Mbak Vika, tapi pertanyaan tambahan saya adalah itu. Tapi lalu bagaimana dukungan pemerintah atau katakanlah pihak lintas iman atau juga gerakan-gerakan lintas iman ini untuk mewujudkan nilai Pancasila melalui pergerakan lintas iman ini bagaimana? Mohon maaf Pak, bisa diulangi, tadi sempat agak sedikit terputus Pak. Oke, iya. Nah, pertanyaan tambahan dari apa yang tadi juga terkait dengan yang Mbak Ainun respon itu adalah, lalu bagaimana Mbak Vika juga melihat dukungan pemerintah, katakanlah pihak-pihak yang terkait terhadap lembaga-lembaga lintas iman ini dalam upaya untuk menghadirkan Pancasila sebagai nilai penting dalam hidup berbangsa dan bernegara melalui kelompok-kelompok lintas iman ini. Sebentar ya Pak, saya minum dulu Pak. Oke. Oke, baik, saya langsung jawab aja. Kalau untuk yang pertama tadi, memang direspon sama Mbak Indah itu memang tepat sekali, karena orang-orang zaman sekarang itu lebih berfokus pada sila pertama, padahal padahal sila di bawahnya yang ketuhanan yang mana, di bawah ketuhanan yang Maha Esa itu benar-benar penting sekali ya. Itu padahal juga cuma apa ya, kayak sebagai penopangnya gitu loh. Cuman kalau respon pemerintah saat ini itu sudah apa ya, itu aksinya sudah mulai nyata. Aksinya tuh udah nyata, tapi bahkan atau kadang itu kayak orang-orang itu kayak masih ini ya, kayak masih apaan sih? Nanti kita kayak istilahnya kayak kristenisasi apa semua segala macam, padahal kan enggak. Padahal ya kalau yang namanya LSM yang benar-benar yang berfokus untuk tujuannya dan perdamaian perdamaian, apalagi kan lintas agama begini nih, itu tuh memang di apa ya, kayak di istilahnya tuh kayak masih dianggap masih sebelah mata ya. Saya juga kurang paham kenapa orang-orang yang memang bekerja di bawah pemerintah yang berusaha berfokuskan dengan lintas agama dan juga agama-agama lain, apalagi dan semua segala macam itu kayak masih memiringkan, masih memejamkan satu mata aja tuh kayaknya masih gimana gitu ya, masih kurang sih menurut saya. Kalau respon saya ya, kalau misalkan pemerintah sudah benar-benar menjalankan sila-sila yang 1 sampai 5 itu udah juga lumayan ada, tapi yang kadang kita sebagai manusia itu tuh kadang kayak ini ya, ibaratnya itu kayak masih menutup kuping tapi matanya terbuka satu. Itu sih kalau yang saya rasakan sekarang ya, karena kan saya juga banyak belajar, tapi ya itu dulu kata yang Ainun tadi dengar, kita harus ada proses penerimaan. Itu yang terutama, sama ada yang namanya bagaimana kita berbau dengan orang-orang yang memang menjadi kaum yang beragama minoritas kayak Katolik, Kristen, Hindu, Buddha dan aliran kepercayaan itulah ya. Tapi kadang ada orang yang tidak mau menerima sama sekali, dan ini memang sulitnya masyarakat yang kayak yang pemeluk agama yang lain itu kayak masih belum mau menerima, dan bahkan masih kayak misalkan kayak gini, lu ngapain sih? Kamu nggak mau ikut-ikutan nih, gue dikira apaan gitu.
Itu yang masih jadi momok terbesar ya bahkan kalau untuk pemerintah sudah ada aksi nyata meskipun masyarakatnya masih belum ada yang menerima, masih ada yang masih bisa menerima atau masih ada yang belum. Itu sih Pak Oce kalau saya pribadi ya. Oke, Pak, saya lanjut makan dulu nggak apa-apa ya? Oke, silakan. Nah, saya ke Teguh. Kalau begitu, ini kan kadang-kadang kita berada pada dilema antara kelompok mayoritas dan minoritas seperti yang juga Mas Ahmad katakan gitu kan. Dan mayoritas minoritas kita ini kan kadang-kadang tidak hanya soal agama ya, tapi mayoritas minoritas kita ini kan juga soal kekuasaan. Siapa yang punya kuasa yang lebih besar dari yang lain gitu. Tapi mayoritas minoritas kita itu juga bisa pada soal jumlah ya. Siapa banyak dia bisa lebih kuat gitu ya. Bisa berani untuk melawan, bahkan rakyat kecil kalaupun dia jumlahnya banyak dia berani untuk melawan yang punya kuasa besar misalnya begitu. Nah, apakah yang dikatakan Mas Ahmad ini juga gitu kan dikotomi seperti ini mayoritas dan minoritas ini akan membuat kita tidak pernah bisa menyelesaikan persoalan-persoalan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini, terutama dalam mewujudkan nilai-nilai Pancasila ini. Menurut Teguh bagaimana? Ya, sebenarnya saya sepakat sekali. Tapi yang perlu kita cek adalah prapaham di balik mayoritas dan minoritas, serta asumsi di balik kepalanya ketika dia ngomong mayoritas minoritas. Ini yang sebenarnya perlu diselesaikan. Kalau ini sudah selesaikan, saya pikir aman. Tapi kalau masih ada tendensi untuk menguasai, mengeksploitasi, apalah istilahnya, itu susah. Karena itu ketika masih susah, lebih baik tidak usah kita pakai mayoritas dan minoritas di ruang publik. Kata itu kita hindari aja. Tetapi menurut saya dulu misalkan salah satu rektor kalau tidak salah di UKSW, dia pernah keluarkan istilah minoritas kreatif. Itu juga saya pikir menarik. Jadi bukan soal jumlah, tapi soal bagaimana kamu ada sekelompok orang yang betul-betul mau memikirkan secara kreatif apa yang bisa dia hadirkan, hal positif apa yang bisa dia kasih, entah secara ide, secara gagasan, maupun secara terobosan-terobosan gerakan yang positif bagi kemajuan dan keadaban bangsa. Jadi menurutku persoalan mayoritas dan minoritas, oke, mungkin saya setuju dengan Bang Ahmad, tapi kita mesti harus didiskusikan, saya pikir, lebih dalam terkait prapaham di balik itu. Sebab saya pikir kalau itu selesai, tidak ada tendensi tentang apa segala macam, ada ketakutan. Mungkin dia ketika dia bilang kata minoritas, di baliknya ada mental ketakutan misalkan. Nah, kalau itu selesai dalam artian jumlah, bahwa kita memang orang Kristen kita jumlah, ya faktanya kalau bilang secara jumlah ya kita minoritas. Tapi kalau mental mayor atau mentalnya sudah selesai dengan itu, dia tidak ada tendensi untuk menguasai, tapi tendensinya ya kami setara kok. Walaupun kita jumlah, secara jumlah kita kalah, tapi ya secara penghargaan akan kemanusiaan kita sama. Dan itu selesai. Tapi Teguh, Mas Teguh, dalam realitas kita sehari-hari, kadangkala mayoritas minoritas ini dimanfaatkan untuk dibiarkan ada karena dia dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan tertentu, dan itu yang kita sedang lihat dia di akhir-akhir ini kan. Betul, bahwa orang memanfaatkan mayoritas power, memanfaatkan mayoritas religiositas, memanfaatkan mayoritas tertentu untuk menghadirkan dirinya dan mengatakan bahwa ini loh saya didukung oleh sejumlah orang ini, walaupun mayoritasnya itu juga diragukan, tetapi ya itu menjadi bahasa saya menjadi sebuah kendaraan yang enak untuk mencapai apa yang diinginkan, dan itu yang sedang terjadi akhir-akhir ini. Nah, bagaimana anak-anak muda melihat hal itu? Ya, betul. Itulah sebabnya mungkin usul yang tepat dari Bang Ahmad adalah memang jangan pakai itu dan jangan terprovokasi, dan jangan terutama soal mental saya pikir yang terkait itu, supaya ya artinya kalau menurut saya di balik itu semua sebenarnya ini persoalan ada sesuatu di balik itu yang harus diselesaikan di balik kata itu. Sehingga kalaupun itu dipakai sebagai kendaraan yang enak, ya kita mungkin bisa pakai dua cara.
kita dorong perspektif yang baru terhadap teman-teman, tapi juga kita dorong juga untuk kata itu kalau bisa ya jangan digunakan lagi dalam konteks bahwa itu bisa memecah belah kita sebagai anak bangsa. Jadi itu jadi sebuah realitas, tetapi jangan dia dijadikan sebagai kendaraan untuk kepentingan-kepentingan tertentu, begitu ya? Ya, dan itu harus dimulai anak muda harus punya idealisme itu. Ya. Jangan Ya. jadikan itu. Nah, Mas Dios bagaimana kalau teman-teman pemuda gereja melihat persoalan ini, soal mayoritas minoritas ini? Kalau melihat posisinya, Pak, kita melihat bahwa teman-teman pemuda sekarang tidak ada yang mayoritas minoritas, seperti Kak Sandy bilang, bahwa kalau kita sudah di meja makan, di tempat nongkrong, kita sudah di tempat acara, maka kita tidak ada yang namanya mayoritas dan tidak ada yang namanya minoritas. Itu sudah mungkin untuk beberapa teman-teman sudah ada seperti itu pemikirannya, Pak. Cuma yang menjadi caranya, kalau misalnya kita supaya tidak ada lagi minoritas dan mayoritas, maka kita sendiri memposisikan bahwa itu tidak ada. Ketika kita bergabung dengan suatu tempat yang mungkin dalam notabene-nya adalah mayoritas daripada kita, maka kita merasa bahwa sebenarnya tidak terjadi apa-apa, tidak ada yang mayoritas. Kita merasa bahwa kita sama, kita membawa diri. Nah, ketika kita sudah membawa diri bahwa tidak ada mayoritas dan minoritas, maka orang lain akan melihat bahwa, oh ya, dia tidak apa-apa kok bergabung sama kelompok ini. Oh, dia tidak apa-apa kok kalau misalnya bergabung dengan penguasa ini. Jadi tidak ada yang namanya mayoritas dan minoritas ke depannya gitu, Pak. Mungkin seperti itu, Pak Oce. Iya. Terima kasih. Oke, makasih. Saya ke Kristi. Kristi bagaimana melihat hal ini? Ya, sebagai orang dengan orang Indonesia tapi punya latar belakang Tionghoa gitu kan. Nah, kan seringkali ini juga kan jadi persoalan. Ini harusnya nggak perlu jadi persoalan gitu kan. Tapi kenyataan seringkali ini dibuat jadi masalah gitu. Nah, bagaimana Kristi nanti juga misalnya dengan Joseph membaca persoalan mayoritas minoritas ini, kan? Mari, silakan Kristi. Atau kalau masih punya masalah dengan network, Joseph duluan, Joseph. Iya. Ya, gimana cara melihat mayoritas minoritas itu? Buat saya pribadi, saya kurang setuju dengan kata minoritas dan mayoritas itu, karena itu seperti sebuah pembandingan, seperti sebuah pembedaan. Kita yang seharusnya bisa bersatu justru disekat, diberikan batas kata mayoritas dengan minoritas. Kan mayoritas minoritas itu juga menimbulkan superioritas terhadap kaum kita sendiri. Nah, ketika sebuah kelompok menjadi minoritas, dia akan bertahan dan dia berusaha untuk menjadi mayoritas. Nah, begitu dia menjadi mayoritas, dia akan menindas yang minoritas. Ini saya kutip dari pelajaran tadi pagi di kelasnya OC, dan di situ saya juga belajar bagaimana kita menghilangkan kata-kata mayoritas dan minoritas itu, yaitu dengan menghilangkan sekat yang ada. Ketika kita berkumpul, ketika kita menjadi sebuah perkumpulan, kita pasti punya latar belakang masing-masing, entah itu latar belakang suku, agama, dan juga latar belakang lainnya. Nah, bagaimana kita saling menghargai satu sama lain demi menghilangkan sekat tersebut. Memang untuk menghilangkan sekat ini agak susah memang, karena kita memiliki rasa superioritas. Oh, aku dari kelompok ini, aku dari agama ini, aku dari suku ini, dan di sini aku menjadi minoritas. Nah, bagaimana yang mayoritas itu bisa merangkul yang minoritas? Kita ini
memang berbeda, tapi kita sama-sama manusia. Manusia itu adalah makhluk yang diciptakan dengan rasa, dengan cinta. Bagaimana kita bisa menghidupi cinta tersebut? Orang yang pacaran ya, walaupun mereka satu golongan, mereka satu suku, mereka juga pasti punya latar belakang yang lain, misalnya status sosial. Nah, bagaimana cara mereka bisa menjalani hubungan cinta mereka, yaitu dengan memahami dan menghargai, oh kamu dari status sosial yang lebih rendah. Nah, bagaimana caranya bisa menyetarakan, yaitu dengan rasa cinta tersebut. Jadi bagi saya salah satu cara untuk menghilangkan sekat ini adalah dengan saling mengasihi, saling mencintai antar sesama manusia. Itu, Pak. Oke, makasih. Kristi, mari. Iya, Pak. Kayaknya saya nggak bisa kalau open video. Oke, enggak apa-apa. Iya, enggak apa-apa. Ya, bicara soal minoritas dan mayoritas dalam konteks jumlah, itu kan akan selalu ada. Kita tidak bisa menyamakan semua orang. Kalau menyamakan semua orang berarti kan tidak ada suku bangsa, tidak ada ras, dan sebagainya. Tapi kalau soal mental, saya setuju dengan yang dikatakan sama Bang Teguh bahwa kebanyakan orang memiliki mental minor. Bukan cuman orang yang menjadi sebagai minoritas, tapi orang-orang yang masuk ke dalam kelompok mayoritas pun kadang memiliki mental minor. Nah, tapi saya lebih suka kalau misalnya tidak dikatakan kita harus memiliki mental mayor, tetapi memiliki mental kesetaraan gitu, Pak, mentalitas kesetaraan, di mana tidak saling menguasai, tapi disitulah bersatunya keberagaman gitu, Pak. Dan saya juga sering mengandaikan bahwa kita memiliki identitas khusus dan juga identitas bersama. Identitas bersama itu ya kita sebagai orang Indonesia. Apapun latar belakang kita, meskipun kita orang bilang hybrid ya, Pak, tidak asli Indonesia gitu, tapi kita punya satu identitas kebersamaan yang di mana ketika kita masuk ke dalam identitas kebersamaan itu, identitas pribadi kita tidak hilang, tetap kita bawa, tetapi kita kemudian bersatu dalam identitas kebersamaan itu. Itu, Pak. Oke, terima kasih. Iya, jadi malam ini kita bisa melihat bahwa banyak hal yang harus perlu kita lihat kembali dalam rangka kita bicara tentang Pancasila. Kita tidak bisa lagi bicara tentang mayoritas dan minoritas. Tapi kita harus melihat bahwa kita ini Indonesia, kita ini satu, gitu kan. Mayoritas dan minoritas itu hanya akan membuat kita terpecah belah, atau bahkan lalu kemudian mendorong yang minoritas untuk kemudian menjadi superior, gitu kan. Tetapi pengalaman-pengalaman perjumpaan itu lalu perlu dibangun supaya kita semakin lebih saling mengenal satu dengan yang lain, dan kita bisa lebih saling mendukung dalam upaya gerak bersama untuk mewujudkan Pancasila dalam kehidupan kita. Ya, tadi saya setuju dengan apa yang juga tadi sudah teman-teman katakan, mari kita gerak bersama, gitu kan. Masing-masing dari ruangnya masing-masing dari ya katakanlah dari potensi dan keprihatinannya terhadap bangsa ini, kita bergerak bersama. Nah, rasanya masih banyak yang ingin kita bicarakan, tetapi waktu kita juga terbatas, dan saya pikir kita akan mengakhiri diskusi kita. Sebagai penutup, saya minta pernyataan pendek dari teman-teman terkait dengan apa yang lalu menjadi, katakanlah, gagasan dari teman-teman berkaitan dengan upaya mewujudkan Pancasila oleh anak-anak muda. Mulai dengan Sandy saja dulu. Iya, singkat aja. Apa gagasan untuk anak muda dalam upaya menghadirkan Pancasila dalam kehidupannya? Ya, mari silakan Sen. Unmute dulu, unmute. Ya, dari Sandy sendiri sama seperti tadi sudah dibahas oleh teman-teman terkait yang bagian terakhir tentang mayoritas dan minoritas sebagai anak-anak muda, kita yang hari ini memberikan
pemikiran kita dalam diskusi malam ini, mungkin kita harus kembali mengingatkan teman-teman kita, orang tua kita, dan orang-orang sekitar kita untuk kembali memikirkan bahwa kata mayoritas dan minoritas itu mungkin harus mulai dikurangi menggunakannya, dan harus seperti tadi kata Teguh, pemahaman kita tentang mayoritas dan minoritas itu benar-benar harus dimaknai dengan benar. Jangan sampai di satu sisi kita merasa kita minoritas, tetapi di sisi lain kita bersikap sebagai mayoritas yang berkuasa sesuka hati. Dan pada akhir dari diskusi malam ini, titik yang paling penting di dalam pergumulan kita sebagai anak muda berbicara tentang Pancasila adalah bagaimana kita memaknai dan berjuang tentang kemanusiaan, dan ada pada yang tadi Ainun katakan, kita harus ada pada tahapan bagaimana kita sebagai seorang manusia, seorang muda harus masuk dalam tahap penerimaan. Mungkin dari Sandy itu, Pak Oce. Terima kasih, Sandy. Saya pindah ke Mbak Ainun. Mari Mbak Ainun. Apa yang Mbak Ainun mau katakan? Iya. Simpel saja mungkin, Pak, bahwa akseptansi adalah nilai di atas toleransi. Saatnya kita menerima, bukan lagi mentolerir apa-apapun karena tidak ada yang salah dari siapapun diri kita. Kita hanya perlu menerima dengan lapang dada bahwa kita semua adalah manusia, bentuk cipta Tuhan yang penuh kasih dan penuh sayang. Terima kasih. Oke, makasih Mbak Ainun. Ke Mas Dios. Mari, Mas Dios. Baik, Pak Pendeta, kalau saya tetap di moto saya, yaitu tetaplah jadi orang baik. Karena ketika kamu jadi orang baik, maka apapun akan terpancar, termasuk nilai-nilai Pancasila itu nantinya. Dan yang terakhir, sebagai generasi muda, kita gunakanlah media-media populer yang saat ini untuk menjadi penyebaran nilai-nilai dari kesaktian Pancasila itu sendiri. Ya, itu Pak. Oke, makasih Mas Dios. Mari Mbak Vika. Oke, baik. Karena ini seorang musiknya bising sekali ya, saya langsung aja. Karena saya orang Banjarmasin, karena saya masih ada keturunan darah Banjarmasin, jadi saya akan menyampaikan satu moto hidup saya yang saya gunakan sewaktu pernikahannya tante saya dulu ya. Aduh, lama banget. Oke. Oke, saya akan gunakan pakai bahasa bahasa Banjarmasin ya. Oke, saya akan mulai. Melangkah baimbai, wajah sampai kaputing. Yang artinya, yang kalau kita, itu ada nilai filosofinya sendiri, Pak Oce. Karena kan, kalau kita memulai suatu hal yang sudah kita mulai, apapun bentuknya itu, ya kita perjuangkan dari awal sampai akhir. Begitulah kita sebagai seorang pegiat lintas agama itu, apa yang kita perjuangkan atas nilai-nilai dasar, nilai kemanusiaan dan tertera dalam nilai Pancasila itu harus kita perjuangkan sampai akhir, mau dalam bentuk apapun mau. Jadi satu kalimat statement terakhir dari saya adalah, kalau kamu melawan intoleransi, jangan melawan dengan kekerasan, lawanlah dengan berdialog dan merangkul satu sama lain. Terima kasih Pak Oce. Oke, makasih Vika. Sama-sama Pak Oce. Mas Joseph, mari silakan. Ya, Pancasila itu adalah jalan hidup dasar dari pembangunan bangsa kita. Pancasila itu berasal dari pemikiran yang keras dengan penuh pengorbanan dari para pahlawan kita. Sebagai generasi muda Indonesia yang diharapkan mampu dapat membangun bangsa ini, marilah kita bisa menghidupi Pancasila. Saya mengibaratkan Pancasila itu seperti baterai sebuah HP. Tidak ada gunanya HP dengan harga yang menyerupai motor, kamera 12 megapiksel, speknya bagus, tetapi baterainya tidak ada, percuma. Begitu juga dengan hidup kita tanpa Pancasila. Kita tidak ada gunanya memiliki kemampuan, kita memiliki kecerdasan yang sangat tinggi, tetapi kita tidak memiliki arah yang jelas. Kita bahkan tidak tahu untuk apa kita hidup berbangsa dan bernegara di negara kesatuan Republik Indonesia tercinta kita ini. Jadi hidupilah Pancasila dan amalkan terus dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, terima kasih. Mas Ahmad, mari.
Terima kasih Mas Joseph. Mas Ahmad. Hadir, terima kasih Pak. Kalau Iya. saya ditanya soal Pancasila hari ini ya, yang penting kita lakukan adalah menggerakkannya gitu, tidak lagi sekedar mencoba menghafal-hafal dan apalagi kemudian memukul-mukul orang dengan dalih Pancasila lalu kita mengaku paling Pancasilais gitu. Bagi saya itu sangat usang. Saya sedang bayangkan apa namanya Pancasila menjadi sebuah kata kerja yang tiap hari kita lakukan gitu. Dan yang paling selalu saya ingat ketika ngomong Pancasila adalah statementnya Mahatma Gandhi yang pernah dikutip Bung Karno dalam pidatonya waktu itu. Gandhi ngomong my nationality is humanity, dan itu yang kemudian menjadi perangkat utama yang juga saya bayangkan menjadi urgent hari ini, sehingga kerja-kerja teman-teman muda selanjutnya adalah kerja-kerja yang memang selain mengisi kemerdekaan ya menggerakkan Pancasila yang tidak sekedar pajangan di dinding-dinding sekolah gitu. Itu sih Pak. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih Mas Ahmad. Yang terakhir, Mbak Kristi. Iya, statement saya yang terakhir Pak, daya magis atau kesaktian Pancasila terwujud dalam pemaknaan kita dan juga tindakan serta perjuangan kita atas pemaknaan tersebut. Ya, Iya. terima kasih. Wah, keren. Iya. Oke. Terima kasih teman-teman semua untuk sharing malam ini yang luar biasa. Wah, saya ikut bangga bahwa masih banyak generasi muda seperti teman-teman. Oh, Teguh belum. Oh iya, sorry. Saya pikir tadi udah Teguh. Oh, Teguh belum. Sorry. Teguh dulu, Teguh. Sudah, saya sudah. Ya, sudah, saya juga singkat saja sama seperti teman-teman. Singkat saja, ya. Tidak apa-apa, ya. Semangatnya. Artinya kita bahwa kita bisa berjumpa sekarang itu pun Pancasila. Nah, kita yang berbeda-beda bisa berjumpa sekarang, bisa diskusi dan enak, itu pun Pancasila. Jadi Pancasila itu titik temu kita, titik tumpu kita, dan titik tuju kita yang terus-menerus harus kita perjuangkan. Terima kasih. Salam Pancasila. Terima kasih Teguh. Iya. Wah, luar biasa. Jadi malam ini kita mencoba menghadirkan keberagaman dalam upaya untuk saling memahami tanpa menghilangkan keberagaman itu, masing-masing dengan identitasnya, tetapi titik pijaknya adalah Pancasila. Dan Pancasila menjadi titik pijak, tetapi Pancasila juga istilahnya menjadi gerak karya kita. Dan kata Mas Ahmad, jangan hanya sekadar menjadi kata benda, tetapi harus menjadi kata kerja begitu. Nah, terima kasih sekali lagi buat teman-teman semua untuk sharing malam ini yang luar biasa. Kita bisa saling berbagi, saling belajar. Saya bisa belajar dari banyak anak muda pada malam ini, punya pemikiran-pemikiran yang luar biasa tentang Pancasila, dan kita masih tetap yakin bahwa Pancasila akan terus sakti di masa-masa yang akan datang, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh bagaimana orang-orang ya mengamalkan Pancasila itu atau mengerjakan Pancasila itu di dalam kehidupannya setiap saat. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya. Selamat malam. Selamat beristirahat. Selamat malam Pak Oce. Terima kasih ya semuanya ya. Terima kasih. Dadah. Pak Ainun yang sudah paling malam, sudah 9:30 di sana. Iya. Terima kasih, sukses semuanya. Ya, amin Pak. Amin. Terima kasih. Tuhan berkati selalu. Berkati selalu semuanya. Terima kasih.